Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Esti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Iya. Ibu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mewawancara Ibu sebentar. Ini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Ibu selama menjadi kepala sekolah di SMPN Satap ini, kira-kira Ibu memiliki kasus tidak yang merupakan kasus tersebut salah satu dilema etika atau bujukan moral? Iya, makasih Bu Esti hari ini sudah mau berkunjung ke Satap untuk ngobrol dengan saya. Iya, saya selama menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atap, saya di sini sudah hampir 2 tahun, karena saya dari Mei. Jujur ya, ujian mental seorang kepala sekolah itu adalah ketika pertama kali harus menghadapi dilema etika, dan itu pernah saya alami gitu. Ya, pernah Ibu alami. Kira-kira bisa Ibu ceritakan tidak kasus seperti apa yang pernah Ibu alami? Iya, jadi kasus yang pernah saya alami ketika itu adalah ini begini. Ada murid saya yang secara hukum dia dituduh melakukan satu tindakan kriminal. Sebenarnya tindakan itu dia lakukan di luar jam sekolah, tetapi karena dia tetap muridnya SMP 1 Atap, saya sebagai kepala sekolah harus tetap membantu, mendampingi, bahkan nanti sampai pada jatuhnya keputusan sekolah harus tetap tahu. Jadi ketika itu anak itu dituduh melakukan satu kejahatan, kemudian pihak yang dirugikan itu melapor kepada pihak yang berwajib, kemudian dari pihak yang berwajib konfirmasi ke sekolah, kemudian kita sebagai pihak sekolah juga jemput bola, menanyakan apa yang terjadi sebetulnya kepada murid saya tersebut. Akhirnya murid itu datang ke sekolah. Alhamdulillah dia mengakui bahwa memang dia melakukan itu karena kondisinya menurut dia tidak tahu bahwa itu seperti itu merupakan satu kesalahan. Tapi beliau namanya Nana sudah dibawa ke kantor pihak berwajib. Nah, di sana sempat dihinakan juga. Nah, ini satu lagi, selain dia begitu, ditambah lagi dia seperti itu, kan ada aturan di sekolah ini. Kita punya aturan di sekolah, dan aturan itu kita sebut sebagai poin. Poin itu ada itemnya, ketika dia melakukan apa, kenapa poin itu kita buat? Poin itu kita buat untuk menghindari menghukum murid dalam tanda petik yang tidak baik itu kepada teman guru. Jadi teman guru diharapkan, apalagi sekarang kurikulum kita ini kurikulum merdeka, yang mengharapkan bahwa murid itu adalah segalanya, murid itu di atas segalanya. Kita harus memfasilitasi dia sampai dia nanti menemukan apa yang dia mau. Itu tugas guru. Ibarat kalau seperti Ki Hajar Dewantara bilang itu, kita seperti menyemai benih di lahan. Nah, kita sebagai petani kita harus memastikan bahwa benih itu bisa ditanam dengan baik, kemudian tumbuh dengan sempurna, didampingi, rabuknya cukup enggak, airnya cukup enggak, dan seterusnya. Itu tugas guru. Nah, itu karena satu, ya dilema etik banget. Satu, dia murid saya. Kedua, dia melakukan satu pelanggaran hukum. Belum lagi di sekolah ada poin yang itu terpenuhi. Ketika poin itu tidak saya laksanakan, kita tidak laksanakan, maka hak dari murid yang jumlah murid kita kan 190-an nih,
kalau satu melakukan pelanggaran, melakukan apa, sudah terkena poin, ini tidak kita tetapkan, kan kasihan yang lain. Apa kata teman yang lain, itu anak itu melakukan begini kok nggak dikenakan poin. Nah, nanti kan menjadi ketidakadilan buat teman yang lain. Nah, sekolah dilema luar biasa itu. Alhasil murid dia panggil ke sekolah, ya dia apa, dimintai keterangan. Orang tua pun dimintai keterangan gitu. Oh, jadi pernah ada dilema etika Ya, ya, Bu, ya, betul. Nah, saat menghadapi kasus tersebut, Ibu sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan yang seperti apa yang Ibu terapkan? Pengambilan keputusan di sini, kalau saya sebagai kepala sekolah, saya itu benar kepala sekolah, tapi saya adalah tetap guru, dan saya di sini adalah orang tua murid. Maka murid adalah nomor satu. Saya dengarkan dulu apa maunya murid. Setelah saya dengarkan murid ini maunya apa, nah nanti kita sekolah itu mengarahkan yang sesuai dengan aturan atau norma yang ada di sekolah dan di lingkungan kita. Jadi gitu. Lalu langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau prosedur atau langkah yang saya pertama lakukan adalah kita rapat terlebih dahulu intern dengan sekolah, dengan teman-teman guru, terutama dengan waka-waka saya yang memang akan mengcover masalah ini. Satu, kita rapatkan terlebih dahulu dengan teman guru bahwa kita ada trouble nih, ada masalah nih seperti ini. Nah, selanjutnya adalah mengundang pihak orang tua murid, menghadirkan pihak orang tua murid, didengarkan seperti apa sih aspirasinya, ditambah lagi dengan mendengarkan dari murid juga, kemudian mendengarkan dari pihak luar sebagai apa. Pihak luar itu dalam tanda petik adalah ya bisa komite, bisa aparat atau perangkat kampung, atau perwakilan dari lingkungan yang ada di sini. Bagaimana kalau mendengar apa ya, dilema seperti ini? Kalau seandainya nanti sekolah mengambil keputusan seperti ini, apakah itu disetujui atau tidak? Kalau menurut saya gitu. Oke. Nah, lalu hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Jadi kalau menurut saya, hal yang paling baik ketika kita akan mengambil satu keputusan terkait dengan dilema etika, itu menurut saya sebaiknya adalah duduk bersama. Duduk bersama, mendengarkan bareng-bareng, kemudian keputusan itu tidak keputusan sepihak. Karena menurut saya ketika keputusan itu bareng-bareng, maka nanti pun kita akan memiliki sama-sama tanggung jawab. Oh iya, ketika itu saya memberikan masukan seperti ini, maka dia akan bertanggung jawab. Itu kan saya yang nyampaikan. Nah gitu, walaupun sebenarnya tetap kepala sekolah adalah pihak yang nanti endingnya akan memberi keputusan terakhir, tapi idenya itu tidak pure, tidak murni dari kepala sekolah, tapi dari semua pihak. Semua pihak yang ada terlibat di dilema etika itu. Gitu, Iya. Lalu selama ini Bu, kira-kira ada tantangan apa nih dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus yang ada? Jadi apa ya? Lebih kepada tantangan ya Bu. Iya. Lebih kepada begini. Ketika saya harus memutuskan itu untuk murid, dan itu nanti akan memberi efek yang mungkin kurang baik untuk anak tersebut. Tapi selama ini di sini alhamdulillah ya clear, dan alhamdulillah anak juga sesuai dengan rel, walaupun dia dianggap dalam tanda petik bersalah, tapi dia tetap sekolah, dia tetap lanjut sekolah, dia tetap akan menemukan, karena saya yakinlah anak itu salah itu saat ini saja. Di lain hari dia pasti akan menyadari bahwa itu salah, saya akan berubah menjadi lebih baik dan seterusnya gitu. Ketika ada kasus tersebut untuk penyelesaiannya, apakah Ibu membuat jadwal tertentu dalam penyelesaiannya atau menyelesaikan langsung di tempat? Jadi berdasarkan pengalaman saya selalu menjadwalkan. Saya selalu menjadwalkan bahwa
identifikasi masalah itu kan dari awal kita menemukan oh ada masalah ini. Nah nanti kita dari sekolah akan membuat rencana. Nih kita kita akan rapat dulu, kita akan ngobrol dulu, kita dengarkan beberapa pihak, kita hadirkan unsur-unsur elemen-elemen yang ada di sekolah sampai akhirnya nanti kita menyelesaikan masalah ini. Jadi memang harus terjadwal. Kalau saya memang harus terjadwal. Jadi harus memang ada jadwal. Memang dijadwalkan. Nah, kira-kira selama ini kan Ibu menyelesaikan masalahnya itu sepertinya lancar saja. Tetap enggak. Lancar ini ketika menjawab Bu Esti, ketika menghadapi yang luar biasa antara mindset kepala, hati dan rasa itu luar biasa bercampur berbaur jadi satu Bu Esti. Jadi ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah? Kalau menurut saya yang berpengaruh, yang sangat membantu adalah ya teamwork. Tim kerja kita di sekolah ini, baik itu kepala sekolah, wakakurikulum, wakakesiswaan, guru BP, guru BK, wali kelas, guru yang mengampu di kelas, staf TU, ketika kita bareng-bareng ngobrolin masalah apa yang ada di sekolah, insya Allah kayaknya bisa deh gitu. Jadi support system yang luar biasa, support system teamwork yang ada di SMP ini yang menurut saya memberi menguatkan faktor penguat buat saya kalau saya gitu. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang mengandung kasus dilema etika di sekolah? Baik, yang bisa saya petik dari pengalaman saya selama ini ternyata begini loh, bahwa yang namanya pemimpin apapun bentuknya, apapun tugasnya, pasti akan menemui satu dilema, di mana dilema ini seringkali membenturkan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, antara hati saya dengan nalar saya, hati saya dengan lingkungan, apalagi itu menyangkut murid. Jadi yang bisa saya petik adalah ketika saya berhadapan dengan seperti itu, ketika sebagai pemimpin menghadapi dilema seperti itu, sampaikan bahwa dilema itu tidak dilemanya satu sisi saja, satu orang saja, tapi itu dilema di satu organisasi ini. Dan kita memang harus garis bawah, kerja teamwork itu luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dari cerita Ibu tadi. Saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga saya doakan ke depan Bu Esti lebih baik. Kemudian bisa menerapkan apa ilmu yang didapat dari pendidikan ini ke depannya, dan negara kita, Indonesia ini terutama sangat memerlukan teman-teman seperti jenengan ini yang memulai sesuatunya itu berangkat dari diri sendiri. Bahwa dari diri sendiri, ketika diri saya bisa, kemudian lingkungan saya juga ikut bergerak, kemudian kedepannya murid lebih baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Iya, sama-sama.